Tema kita malam hari ini semoga dapat membangkitkan semangat kita untuk lebih kuat dalam menimba ilmu, yaitu berkaitan dengan fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan para ulama. Anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah dapat disamakan alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyatakan bahwa tidak akan pernah, istifham litakrir, tidak akan pernah sama antara orang-orang berilmu dan orang-orang tidak berilmu. Ayuhat tullab hafidhukumullah jami'an, jangankan antara orang berilmu dan tidak berilmu, antara binatang saja yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan binatang-binatang yang tidak berilmu. Allahu Akbar. Dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, ya, Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan burung hudhud. Burung kecil, hudhud itu burung kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hudhud ilmu yang tidak dimiliki Sulaiman, yang membuat Sulaiman alaihissalam tunduk. Berkata hudhud setelah Sulaiman memberikan ancaman, ma liya la aral hudhud, mengapa tidak aku lihat ada burung hudhud? Ya, am kana minal ghaibin, atau dia absen. Ini menunjukkan bahwasanya guru senantiasa atau seorang penguasa senantiasa melihat, ya, murid-muridnya, masyarakatnya, ya, melihat siapa yang tak datang, mengapa tak datang. Maka Sulaiman melihat hudhud tak datang dan bertanya mengapa hudhud tak datang. Dan Sulaiman memberikan ancaman, ya, la u'adzibannahu aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Aku janji. Ini menunjukkan harus ada hukuman dalam masalah mengajarkan ilmu, ada hukuman. Aku berjanji akan menyiksanya. Bila perlu ku sembelih dia, kecuali bila dia datang kepadaku membawa, ya, keterangan yang nyata, sebab uzur mengapa dia tak hadir di majelis. Allahu Akbar. Famakatha ghairu ba'id, tak lama Sulaiman menunggu, datanglah burung hudhud. Berkatalah hudhud dengan lantangnya, ahattu bima lam tuhid bih, wahai baginda, aku memiliki ilmu apa yang tak baginda miliki. Burung hudhud berkata kepada Sulaiman, aku memiliki ilmu apa yang tidak engkau miliki. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang, ya, al-mafdhul, orang-orang tak utama memiliki ilmu yang tak dimiliki oleh al-afdal, orang lebih utama. Mana lebih utama, hudhud atau Sulaiman? Sulaiman. Mana lebih berilmu, hudhud atau Sulaiman? Sulaiman. Tapi dalam satu bab ini Sulaiman tak memiliki ilmu yang ada pada hudhud. Dan lihatlah bagaimana baginda Sulaiman mengajarkan kepada kita tawadhu. Ya, orang yang lebih berilmu, bila mana ada pada orang yang di bawahnya ilmu, dia tak pernah segan, sungkan, sombong menolak ilmu. Tapi hendaklah dia menerima ilmu, karena ilmu adalah merupakan kemuliaan dari manapun datangnya. Ya, subhanallah. Dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana ilmu menjadi pemutus perkara. Sulaiman bahkan mengutus kelak burung hudhud ini membawa risalah, membawa misi kepada Ratu Saba, Ratu Bilqis. Kawan-kawan sekalian, ini keutamaan hudhud yang punya ilmu. Perhatikan bagaimana Allah Jalla wa Ala memuliakan binatang yang punya ilmu. Dan ini juga dimuat dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, anjing. Allah Jalla wa Ala tidak menyamakan semua anjing. Anjing-anjing itu berbeda. Dalam hadis Nabi pun Rasulullah membedakan anjing-anjing. Ya, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing buruan dan anjing melihara tanaman akan dikurangi pahalanya 1 kera setiap harinya, dikecualikan. Allahu Akbar. Kita diharamkan, ya, memakan buruan kecuali buruan tersebut diperoleh dari anjing-anjing yang diajarkan kepada mereka ilmu berburu. Mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah. Dalam ayat ini Allah mengatakan anjing-anjing terpelajar dengan ilmu-ilmu yang kalian ajarkan kepada mereka daripada ilmu yang Allah berikan. Makanlah hasil tangkapan mereka.
Kata Nabi, idza arsalta kalbakal muallam, jika kau mengutus anjing yang kau telah ajarkan kepadanya, wa dzakarta smallah, dan engkau menyebut Allah ketika melepasnya, ketika dia menangkap buruan untung, maka makanlah buruannya menjadi halal. Dengan sebab apa? Sebab ilmu. Tak sama dengan anjing-anjing yang ada di kampung-kampung, tak sama. Karena ilmu. Bila mana Allah mengangkat ilmu yang ada pada sebagian hewan atas hewan lainnya, bagaimana pula dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia? Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, sungguh apa yang antum lakukan merupakan kemuliaan. Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat orang-orang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat. Beberapa derajat. Semua orang beriman Allah angkat derajatnya. Tapi di antara orang-orang beriman ada yang berilmu, maka Allah lebihkan mereka dibandingkan orang-orang beriman yang tidak memiliki ilmu. Wa fi kullin khair. Walaupun semua mereka baik, tapi sebagian lebih baik daripada sebagian lainnya. Allahu Akbar. Bila mana engkau ingin Allah angkat, tak ada jalannya kecuali engkau tempuh jalur ilmu, Allah akan mengangkatmu. Subhanallah. Kadang-kadang saya berbicara dengan kawan-kawan yang sibuk dalam dunia politik dan semacamnya, kawan-kawan yang dulu sama-sama belajar. Pernah saya katakan kepada mereka, ya akhi barakallahu fiik, jika antum menjadi seorang politisi, antum menjadi seorang pejabat, maka antum punya masa, ada masa pensiunnya. Menjadi pejabat, ya, mungkin masamu 5 tahun, diperpanjang paling 10 tahun, setelah itu kau pensiun. Ya. Tapi yang namanya ulama tak ada pensiunnya ulama. Ya. Allahu Akbar. Ulama tak ada pensiun. Tapi yang namanya jabatan ada pensiunnya. Maka carilah profesi yang tidak ada pensiunnya. Bahkan bukan hanya sampai kita meninggal, setelah kita meninggal, ilmu akan terus menerus mengangkat derajat pemiliknya. Kawan-kawan sekalian, semua orang kalau sebutkan Syafi'i rahimahullah, antum akan mengenalnya. Syafi'i, siapa lagi? Imam Malik, gurunya. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang mengenal mereka. Imam yang 4, Syafi'i terkenal di negeri kita. Bahkan beratus pondok-pondok pesantren bernama Ma'hadul Imam Syafi'i. Sampai kita pun di Batam Ma'hadul Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu terkenalnya Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pertanyaannya, mana penguasa-penguasa yang hidup di zaman Syafi'i? Siapa penguasa yang datang silih berganti? Mereka ditelan sejarah, tenggelam. Subhanallah. Mereka lapuk sebagaimana lapuknya sejarah. Mereka usang, tertimbun, tertanam. Mana orang-orang miliarder pada masa Syafi'i rahimahullah? Mana mereka? Mana penguasa-penguasa? Syafi'i kekal dalam hati manusia. Kitabnya dibaca, murid-muridnya menukil tentangnya, ilmu-ilmu. Subhanallah. Tak pernah mereka mati. Kita mengenal para masyayikh yang kontemporer, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang gurunya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, sahabatnya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Ya, kemudian sahabat mereka Syekh Muqbil bin Hadi, hum ulamauna, mereka ulama-ulama kita. Mereka semua telah meninggal. Jasad mereka terkubur dalam tanah, tapi ilmu mereka kekal selama-lamanya. Seolah-olah kita tak pernah merasakan mereka mati. Jasad mereka mati, tapi ilmu mereka tersebar. Kitab-kitab mereka dibaca, dipelajari, diulang-ulangi. Allahu Akbar. Inilah makna yarfa'illah, Allah angkat mereka. Subhanallah. Penguasa datang silih berganti, orang-orang kaya datang silih berganti, mereka tenggelam dalam sejarah. Tapi ulama kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Maka kawan-kawan sekalian, jika engkau ingin dikekalkan amalanmu, tak ada jalannya kecuali jalan ilmu. Idza mata ibnu Adam anqata 'amaluhu, kalau anak Adam meninggal terputus semua amalannya, illa min thalatha, kecuali 3 hal: shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ya, ini orang kaya bisa buat. Aw ilmin yuntafa bi, ilmu yang bermanfaat. Ini kita bisa buat. Ya, awaladun salihin yad'u lahu, atau anak-anak saleh yang kita miliki. Ini bisa kita upayakan. Subhanallah. Bila tak mampu menjadi orang kaya, anak-anakku sekalian, jadilah para ulama. Subhanallah. Kata Nabi kita yang mulia, la hasada illa fi ithnatain. Kau tak boleh iri kecuali kepada 2 tipe manusia. Ya, ada salah seorang teman sahabat.
Dia berkata, Ustaz, aku pingin sekali anakku jadi ulama. Aku sekolahkan ke pesantren, tapi harapanku tak terwujud. Ya, selesai pesantren, mereka sibuk belajar segala macam perkara-perkara dunia. Ya, mereka menjadi ini, menjadi itu. Subhanallah. Saya, Ustaz, sedikit kecewa. Saya wallahi, kalau andai kata saya boleh mengulang kehidupan, kalau saya menjadi mereka, saya akan belajar. Saya ingin mengirim mereka belajar ke Mekah, belajar ke Madinah, ke Ma'al Haram. Kalau tidak bisa masuk UIM, saya itu pingin, tapi mereka tak bisa, Ustaz. Mereka tak punya keinginan. Saya katakan, akhi, barakallahu fiik. Saya hibur dia. Tak semua orang bisa menjadi ulama, tapi antum tanamkan kepada anak antum. Andai kata kau tak jadi ulama, hendaklah kau jadi orang kaya, yang dengan kekayaanmu kau dukung ilmu, kau dukung sana ilmu. Suruh anakmu belajar benar-benar tentang perkara dunia, bisnis, jadikan dia orang kaya. Tapi ingat, orang kaya yang mendukung ilmu, mendukung kebenaran. Berkata Nabi SAW, la hasada, tidak ada yang namanya boleh seseorang itu merasa iri. Iri bermakna ghibtah. Iri yang dilarang adalah iri agar nikmat yang ada pada orang hilang. Ini enggak. Tapi ingin berpacu, la hasada illa fitnatain, tidaklah boleh orang itu iri kecuali dalam dua perkara. Ya, rajulin atahu Allahu malan, kau boleh iri kepada seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, itu harta dia habiskan, ya, untuk mendukung perkara-perkara kebenaran, kebaikan. Ini orang yang bermanfaat, subhanallah. Banyak orang-orang kaya yang cerdas. Saya teringat sebagian orang-orang kaya, ya, yang mengirim kepada para asatidzah, dikumpulkannya nama-nama para dai di Indonesia. Dia kirim buku-buku ulama. Kalau antum request buku apa, saya kirim. Datang berkotak-kotak ke rumah kita buku, subhanallah, berjilid-jilid. Allah alam berapa harganya, jutaan harganya. Dia kirim, subhanallah. Dia santai di rumah, dia sibuk dengan bisnisnya. Tiap kali buku dibaca, diajarkan, mengalir pahala ke dia. Allahu Akbar. Maka saya katakan kepada kawan saya, saya hibur dia. Tak semua orang memang sanggup menjadi ulama. Ya, bila mana anakmu tak mampu jadi ulama, mungkin cucumu. Tapi tanamkan kepada mereka, hendaklah engkau kalau tak jadi ulama, jadi orang apa? Orang kaya yang mendukung ilmu. Subhanallah. Ya, banyak orang tua yang untuk anaknya dia berkorban segala-galanya. Bahkan dia rela banting tulang agar anaknya jadi ulama. Antum nih sekarang di sini anak-anakku, orang tua antum untuk kerja banting tulang antum nggak tahu. Antum nggak tahu mereka tak punya uang, mereka harus pinjam ke sana kemari, harus jual ini jual itu agar antum bisa sekolah. Luar biasa jasa orang tua. Subhanallah. Ya, maka sadarilah, jangan mereka dikecewakan. Mereka tak ingin daripada antum balasan, tak ada. Mereka ingin agar antum bermanfaat bagi umat. Ya, saya teringat dengan orang tua salah seorang ulama Pakistan, Ihsan Ilahi Zahir, rahimahullah, yang mati dibunuh oleh kaum Syiah, dibombardir, dibom ketika acara, ditembak. Orang tuanya kaya raya. Ya, orang tuanya memberikan segala sesuatu sarana agar Ihsan ini kelak menjadi orang besar. Semua diberikan yang baik-baik, ya, alat tulis yang terbaik, tas yang paling baik, buku yang paling baik, semua apapun yang dibutuhkan Ihsan Ilahi Zahir dia berikan. Anaknya jadi ulama besar, kitabnya begitu banyak, menyerang kaum Syiah, menyerang kaum Sufi. Subhanallah. Tamatan Madinah, nyambung S2 di sini, nyambung S2 di sana, ilmu luar biasa. Allahu Akbar. Ini orang tua yang luar biasa pula. Sebagian orang tua hadahumullah takut keluar uang untuk anak-anaknya. Kadang-kadang semua dia beli, tapi SPP pun nunggak. Tapi tidak orang tua di pondok As-Sunnah ini, As-Sunnah orang tuanya Masya Allah semuanya baik-baik, tak pernah terlambat bayar SPP, Insya Allah tabaraka ta'ala. Ya, anak-anak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, tak boleh kau merasa iri kecuali kepada dua manusia. Seorang laki-laki Allah berikan kepadanya harta yang dia gunakan, habiskan hartanya untuk kebaikan. Berapa banyak ustaz-ustaz kita, kau lihat ustaz tersebut di belakangnya orang-orang berharta menyebarkan ilmunya, subhanallah, luar biasa. Ini mereka sama dengan para ulama, walaupun ulama lebih tinggi daripada mereka karena mereka berinfak dengan sebab ilmu. Saya teringat perkataan Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah,
segala macam kebaikan akan kembali kepada ulama. Pahala segala macam kebaikan kembali kepada ulama. Pahala orang kaya yang berinfak, mengapa berinfak? Dengan sebab ulama. Pahala para mujahidin yang berjihad akan mengalir kepada para ulama karena mereka berjihad dengan sebab ulama. Pahala orang berbakti kepada orang tua akan kembali kepada para ulama karena mereka mengajarkan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan katakan segala bab ibadah semuanya akan kembali keutamaannya kepada para ulama. Orang kaya, subhanallah, meski mereka mendapatkan ganjaran yang besar daripada infaknya, sedekahnya, tapi berinfak bersedekah ini mereka dapat mengamalkannya karena ilmu dari ulama. Tetap, subhanallah, meski mereka berserikat dalam pahala, ulama tetap di atas mereka. Subhanallah. Adapun manusia yang kedua, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa rajulin atahu Allah al-hikmah. Tak boleh ini kecuali yang kedua, kepada seorang laki-laki Allah berikan kepadanya hikmah. Ya. Tak akan mungkin orang menjadi orang bijak kecuali memiliki ilmu. Teringat pernyataan salah seorang ulama, ya, yang mengatakan, ya, al-hikmah adalah gabungan daripada ilmu, ya, gabungan daripada ilmu dan akhlak. Itulah hikmah. Kadang-kadang ada ilmu tapi tak punya akhlak. Bisa terjadi, Ustaz? Bisa. Kadang-kadang akhlak baik tapi tak punya ilmu. Bila bergabung, itulah hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di antara makna hikmah adalah al-isabatu fil haq. Hikmah adalah menepati kebenaran, di mana dia tahu kapan dia harus bersikap, kapan dia harus berkata-kata, kapan dia harus menahan perkataan, kapan dia harus tegas, kapan dia harus lembut, lunak. Inilah hikmah. Dan itu semua akan dicapai dengan ilmu. Karena itulah orang kedua adalah seorang yang Allah berikan kepada hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dengan hikmah dia memutuskan perkara antara manusia, dengan hikmah dia mengajarkan kepada manusia. Di antara makna hikmah adalah sunnah. Ya, Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah adalah sunnah, sebagaimana terbuat dalam sebagian ayat. Ya, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Al-Kitab, Al-Quran, Al-Hikmah, sunnah. Semuanya ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, Ustaz, aku agak payah lah Ustaz, menghafal Quran agak sedikit payah. Ya, ini pun payah, kayaknya tamat ini aku mau cari harta aja. Silahkan, jadi orang kaya silahkan, tapi jangan jadi orang kaya untuk dirimu sendiri, untuk engkau dan anakmu semata, istrimu, tetanggamu. Tidak, engkau jadi orang kaya, hendaklah kau dukung dengan kekayaanmu, ilmu, ulama, sarana, fasilitas. Bangunkan masjid, bangunkan sekolah, bangunkan pesantren, bangunkan panti asuhan, cetak buku, sebarkan ilmu. Subhanallah, kawan-kawan sekalian, anak-anakku, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita tentang ilmu. Dalam perkataan beliau masyhur, akhi, lan tanala al-ilma illa bisittah. Saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada para penimba ilmu, kalau kau mendapatkan ilmu, kau hanya akan mendapatkannya dengan 6 hal. Apa 6 hal ini? Syafi'i rahimahullah mengatakan, pertama adalah dzakaun, ilmu akan diperoleh dengan dzaka, cerdas. Dzakaun. Ya, yang kedua, hirsun adalah ambisi, tamak dengan ilmu, tamak dengan waktunya. Dzakaun wa hirsun. Kadang ada anak-anak cerdas tapi tak punya ambisi. Sebentar kalau mau dia selesai paham, selesai hafal, tapi tak punya ambisi, tak punya hirs, bukan haris. Ini enggak jadi orang. Ya, subhanallah. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun. Kesungguhan, sungguh-sungguh. Tak semua santri sungguh-sungguh. Kadang lewat 5 tahun, lewat 6 tahun di pesantren, dapat hanya sedikit daripada ilmu. Ya, lepas daripadanya ilmu yang banyak. Tak sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, nahwu tak dapat, sharaf pun lewat, hafal Al-Quran pun jeblok, hafal hadis pun demikian. Allahu Akbar. Bertambah umurnya tapi kurang ilmu yang dihasilkan. Wallahu musta'an. Ya. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh
dalam belajar sebagaimana para ulama. Kalau kita melihat kesungguhan para ulama luar biasa, kadang-kadang mereka semalaman membaca kitab. Al-Bukhari rahimahullah pernah diceritakan dalam satu malam, ya, salah seorang muridnya mengatakan berpuluh kali Al-Bukhari bangun menghidupkan lentera menulis faidah, kemudian dia matikan, tidur sebentar, bangun lagi, subhanallah, hidupkan lentera, berpuluh kali dilakukannya, subhanallah, luar biasa mereka. Bahkan sebagian mereka untuk mendapatkan ilmu membagi waktu mereka supaya benar-benar manfaat. Sebagian mereka terpaksa merendam makanan supaya payah. Kalau makan tuh, makan, mengunyah membutuhkan waktu. Roti itu mereka masukkan ke dalam air biar cepat diminum. Subhanallah. Untuk menghemat waktu, sungguhan luar biasa. Allahu Akbar. Imam Muslim rahimahullah dikatakan sebab wafatnya Muslim rahimahullah kebanyakan makan kurma karena dia tak sadar. Ya, subhanallah. Ya, malam hari belajar diberikan kurma, kebanyakan makan kurma. Subhanallah. Anak-anak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam menimba ilmu itu kunci sukses, sungguh-sungguh ijtihad. Bahkan dengan mengasah otak ini walaupun tumpul, kalau diasah menjadi tajam. Kadang-kadang ada pisau tumpul berkarat, diasah jadi tajam. Ya, salah seorang murid Syafi'i rahimahullah yang begitu lambat pemahamannya, ya, pernah bersedih di hadapan Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Payah paham, harus diulang-ulangi berkali-kali supaya dia paham. Sampai-sampai dia mau meninggalkan majlis Syafi'i rahimahullah. Ya, Syafi'i menghiburnya agar tetap bersabar. Syafi'i mengatakan ilmu ini bukan makanan, kau harus sabar. Kalau ilmu ini makanan akan kusuapi, akan kusulangi kepadamu. Ilmu ini bukan makanan, sabar. Subhanallah. Kawan-kawannya sekali baca hafal, dia 40 kali baca baru bisa menghafal, lambat pemahamannya. Tapi diasah, akhirnya menjadi ulama terkemuka dalam madhab Syafi'i rahimahullah. Subhanallah. Anak-anak ini Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, wa bulghatun, bekal. Ilmu ini butuh bekal. Al-Imam, ya, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, nabi. Kau silakan buka surat Al-Kahfi. Bagaimana Musa ketika dia sedang berbicara menyatakan, ketika dia bertanya kepada, "Hai Musa, adakah orang yang berilmu kepadamu?" Musa mengatakan sepanjang ilmunya, berkata Musa, "Tak ada yang lebih berilmu daripadaku." Musa bukan sombong. Musa menyatakan apa yang dia ketahui. Maka Allah SWT ingatkan kepada Musa bahwasanya ada orang yang memiliki ilmu apa yang tak kau miliki. Dia berada pada satu tempat, carilah dia. Maka ketika itu Musa berkata kepada budaknya, kepada pemudanya Yusha bin Nun, siapkan bekal, aku akan berangkat. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku menjumpai orang tersebut, walaupun aku berjalan bertahun-tahun. Subhanallah. Ditinggalkan Musa keluarganya, istrinya, anaknya untuk mencari guru yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tempat pastinya. Kalau engkau jelas Ma'had Sunnah, jelas tempatnya di Banda Aceh. Tempatnya di mana lagi? Lampenerut. Allahu Akbar. Lampenerut. Gampang. Tadi saya sampai kemari, tengok langsung keluar, ikut. Subhanallah. Musa alaihissalam tak tahu di mana tempatnya. Yang penting dia berjalan. Ya. Ketika itu budaknya berkata, "Wahai Tuhan, sampai kapan kita berjalan? Tak jelas ini." Kata Musa, "Tak peduli sampai aku jumpa dia." Berjalan ya sepanjang pantai. Mereka pun letih. Musa alaihissalam istirahat dengan budaknya. Ketika mereka istirahat, tiba-tiba budaknya membawa bekal tadi, ikan. Ya, dalam tempat wadah terkena air, tiba-tiba ikannya langsung hidup, loncat, kemudian jalan ke lautan. Subhanallah. Ya, ada sebagian ikan yang itu bisa bertahan lama dalam keadaan seolah-olah mati. Ya, tapi kalau kena air langsung hidup. Ya, di sebagian tempat kita lihat tanahnya retak-retak. Mereka tahu ketok-ketok dalamnya ada ikan. Mereka ambil ikan seolah-olah ikan mati, kering. Ya, mereka goyang-goyang, masukkan ke air langsung hidup. Subhanallah, bertahan. Ya. Singkat cerita, Musa alaihissalam setelah bangun jalan kata Musa, "Atina qada'ana laqad laqina min safarna hadha nasaba." Dia katakan,
Makanan kita mana? Bekal kita mana? Kita telah letih. Artinya ilmu butuh bekal. Berkatalah ketika itu budaknya, aduh Tuhan, aku lupa memberitahukanmu. Manakala kita ada istirahat, itu ikan kena air loncat ke lautan. Aku lupa memberitahukanmu, tak ada lagi bekal kita. Maka berkata Musa, ini yang kuinginkan. Berarti disitulah tempat kita akan bertemu dengan orang yang dijanjikan. Ya. Maka Musa kembali berjalan jauh, jumpalah dengan Khidir alaihissalam. Ya. Musa mengucapkan kepadanya salam dengan ta'zim, memuliakan gurunya. Padahal Musa lebih utama daripada Khidir. Musa mengucapkan salam, berkata, saya Musa. Ya. Maka Khidir mengatakan, Musa yang mana? Musa Bani Israel. Ada apa kebutuhanmu? Aku datang untuk mempelajari ilmu yang tidak aku miliki daripadamu. Berkata sang guru, kau tak mampu sabar denganku, lan tastati'a ma'i sabra. Ya, ini menunjukkan kepada kita ilmu itu butuh kesabaran. Maka berkata ketika itu Khidir, engkau tak sanggup, tak sabar. Maka berkatalah ketika itu Musa, aku akan berupaya untuk sabar. Oke, kalau kau sabar, jangan tanya apapun sampai nanti kuberitahukan kepadamu. Siap? Siap. Subhanallah. Ustaz menceritakan dengan gaya bahasa Ustaz. Untuk mau tahu rinciannya, lihat dalam surat Al-Kahfi. Maka mereka pun berjalan, ada bahtera, mereka pun mengendarai bahtera tersebut. Ya, sampailah ke tepian. Ketika lalai pemilik bahtera, pemilik sampan dikupak oleh Khidir. Itu memang kapal milik orang miskin. Mereka bekerja di lautan, mencari nafkah, mencari ikan. Ini menunjukkan kepada kita orang miskin tuh kadang-kadang dia punya harta benda, tapi tak mencukupi kebutuhannya. Bayangkan orang miskin punya kapal. Itu beda antara fakir dan miskin. Orang fakir tak ada harta, miskin punya harta. Kadang punya mobil, narik taksi, tapi mobilnya sudah butut, lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Digolongkan ke dalam miskin. Di belakang orang miskin ini ada raja yang zalim, bukan sekedar mengambil pajak, merampok itu kapal. Kalau andai kata ini kapal tak aku kubah, tak aku koyak, ini kapal berangkat akan diambil ini kapal oleh raja zalim tersebut. Fakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ada raja zalim. Ya, sebagian raja-raja itu lebih zalim daripada orang-orang sekarang. Ada yang menerapkan pajak yang mencekik, ini lebih parah. Semua diambil. Di sini Allah mengatakan irtikab akhafid darrain. Engkau pilih mana yang lebih ringan kerusakannya. Rusak ini kapal bisa ditambal. Tapi kalau dia berangkat habis tak punya lagi mereka kapal, mungkin mereka dicampakkan di tengah laut, mati binasa. Mana lebih ringan? Mana lebih ringan? Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan perkara yang rusak. Pilihlah mana yang lebih ringan daripada keduanya. Subhanallah. Jadi apa yang dilakukan oleh Khidir? Mengajarkan kepada kita kalau berbenturan dua kondisi semuanya mudarat, pilih yang paling ringan mudaratnya. Apa yang paling ringan? Kapal tersebut dirusak oleh Khidir. Subhanallah. Ada seorang Arab Badui, dia tak tahu bagaimana adab. Ketika datang ke masjid, orang sedang sibuk bermajlis di ujung sana, tiba-tiba dia mau kencing. Subhanallah. Siap-siap dia kencing. Sahabat melihat kaget. Sahabat mengejarnya. Sahabat ingin memberikan kepadanya pelajaran, membentaknya. Berkata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Setelah selesai kencing, ahriqu alaihi sijlan min ma'. Cuci. Bawa satu ember air, tumpahkan ke sana. Setelah itu Nabi yang mulia SAW memanggilnya. Nabi berkata, wahai fulan, ini masjid dibangun bukan untuk itu. Masjid dibangun untuk zikrullah, tilawatul Quran, untuk ibadah, salat. Ya. Kata para ulama, kencing di masjid itu kemungkaran, bahkan jika dia tahu bisa keluar daripada Islam. Tapi Nabi SAW biarkan orang tersebut sampai selesai kencing, karena itu lebih ringan. Kalau Nabi biarkan sahabat mencegah, dia sedang kencing, kau bayangkan orang sedang kencing dicegah, berserak tempatnya di setiap tempat. Andai kata seharusnya fokus satu tempat, tapi ketika kau goyang, kau ganggu dia, berserak, mungkin bajumu kena kencing. Subhanallah. Ya, mungkin jadi orang Badui langsung murtad daripada Islam. Dia nggak tahu, nggak punya ilmu. Ya, ini menunjukkan hikmahnya Nabi SAW. Dibiarkan Nabi, diajarkan Nabi SAW. Dan ini mengajarkan kepada kita kencing itu najis. Najis dapat dibersihkan dengan materi yang namanya air. Inilah asal untuk mensucikan sesuatu yang najis. Banyak pelajaran di sana.
Akhirnya orang Arab ini berkata, ya Allah, Allah marhamni wa Muhammad, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah jangan rahmati selain kita berdua. Dia kesal dengan sahabat-sahabat yang mau memukulinya, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati selain kami berdua. Ini perkataan mungkar, sehingga Nabi SAW meluruskannya. Kata Nabi SAW, laqad tahajjarta wasi'an, wih luar biasa engkau ini, rahmat Allah luas untuk kita berdua saja. Mana enak di surga berdua. Allahu Akbar. Maksud saya, Musa alaihissalam itu diberitahukan oleh Khidir, ini lebih ringan kerusakannya. Awamal gulamu, adapun itu anak, fakana abawahu mu'min, orang mukminain, kedua orang tuanya mukmin. Dikhawatirkan nanti ke depan ini anak ketika besar, kalau dia besar akan menggiring kedua orang tuanya menjadi kafir. Allah ingin supaya nanti Allah gantikan ini anak dengan anak lebih baik daripada dia. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri, itu kulakukan bukan dengan kesenanganku, dengan keinginanku sendiri. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu, jangan kau coba-coba. Nampak anak kecil kayaknya anak degil kali, daripada nanti kafir untuk kupatahkan kepalanya. Bang, kau bukan Khidir, kau tak pernah dapat wahyu. Ya, degilnya anak nanti bahaya sampai besar nih. Lebih baik cepatlah biar diganti Allah dengan yang baik. Dipatahkan ya kepala kawan, masuk penjara dia. Kau bukan Khidir, ini wahyu. Adapun tu anak, adapun tu rumah yang kita tegakkan, di bawah rumah itu ada harta pembendaraan. Ini rumah milik dua orang anak yatim, ya. Kedua orang tua mereka saleh. Allah SWT ingin agar menjaga harta ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak ini. Semua yang kulakukan itu perintah Allah, bukan karena aku. Maksud Ustaz di sini bahwasanya Musa alaihissalam bergegas, bersungguh-sungguh mencari ilmu, dan dalam mencari ilmu Musa alaihissalam membawa bekal. Maka kadang-kadang kita lihat murid-murid itu yang masuk kelas pertentangan, mana bukumu? Tinggal Ustaz. Mana penamu? Tak ada Ustaz. Kau mau ngapain di sini? Subhanallah. Ya, harus ada bekal, bulughatun. Ya. Oke, azan dulu. Silahkan yang azan. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. حي على
Taib. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Para santri-santri milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syafi'i rahimahullah, akhilan tanala al-ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tak pernah meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bi bayan. Ini akan kujelaskan rinciannya. Dzakaun, cerdas, wa hirsun, ambisi, wa ijtihadun, kesungguhan, wa bulughatun, bekal. Ya, harus ada bekal. Wa suhbatu ustadin. Yang kelima, suhbatu ustadin. Bila mana engkau ingin ilmu, maka hendaklah engkau punya hubungan dengan para ustad. Sebagian santri punya sifat malu, tak berani dekat ustad, tak berani bertanya kepada ustad. Bila mana kau ingin ilmu, ustad tumpah kepadamu, dekati dia. Ya, jadilah sahabatnya, suhbatu ustad, bermajlislah dengannya. Jangan tinggalkan dia. Dan kita melihat para ulama menjadi ulama karena mereka senantiasa bermajlis dengan para ulama. Maka kau buang sifat malu. Kadang-kadang anak-anak itu malu, sampai-sampai tak tahu dia siapa nama ustadznya. Subhanallah. Bertahun-tahun ngajar, siapa nama ustadzmu? Tak siapa namanya ustadz. Orangnya tinggi-tinggi lah. Tak tahu nama ustadznya. Tak bertanya. Seharusnya kau berusaha mendekat ke ustaz-ustaz, buat dia ridha. Kau lihat bagaimana Anas bin Malik. Anas bin Malik itu Allah mengangkat derajatnya karena dekat dengan Nabi SAW. Dan inilah keutamaan ibunya. Luar biasa Ummu Sulaim, ibunya Anas, yang wajib ditiru oleh ibu-ibu kaum muslimin. Dia bawa anaknya Anas, usia Anas 7 tahun, menemui Nabi yang mulia SAW. Berkata ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini Anas, ku kirim dia kepadamu, ku jadikan dia sebagai pembantumu, akan mengabdikan dirinya untukmu. Tapi ya Rasulullah, doakanlah dia. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma akthir malahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya, wa waladahu, banyakkanlah anak-anaknya, wa barik lahu fima ataitahu, ya Allah, berikanlah dia keberkahan pada segala yang kau berikan kepadanya. Kau lihatlah, di antara al-muqthiruna fil hadis, yang paling banyak mereka hadis, di antaranya adalah Anas bin Malik. Dia mengabdi kepada Nabi asyratus sanawat, 10 tahun. Asyratus sanawatin, 10 tahun. Mengabdikan dirinya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala perkara Nabi suruh dia, Anas pergi. Ketika itu Anas masih kecil, kadang-kadang dia lalai, lupa. Disuruh Nabi pada satu kepentingan hajat, jumpa kawan-kawan di jalan, dia lalai, bermain-main dengan kawan-kawannya. Rasul tunggu tak datang-datang, dan Rasulullah jemput Anas sedang main-main. Rasulullah panggil, "Hei Anas, ingat apa yang tadi ku pesankan?" "Saya Rasulullah, saya lupa ya Rasulullah." Kata Anas, sebaik-baik guru adalah Rasulullah. Wallahi, dia tak pernah membentakku, tak pernah memarahiku, tak pernah berkata kepadaku, mengapa kau lakukan ini, mengapa tak lakukan ini. Dialah sebaik-baik guru. Ini guru yang baik nih. Subhanallah. Bisa nggak kita jadi guru seperti ini? Kadang-kadang nengok yang degil-degil nih berat. Subhanallah. Anas nggak degil Ustaz. Ini anak luar biasa degilnya. Subhanallah. Artinya Anas menjadi ulama besar. Kenapa? Berguru dengan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian mereka itu budak loh. Ya. Teringat Ibnu Umar punya budak namanya Nafi'. Ibnu Umar mengikat kaki Nafi', diikat di rantai. Di mana? Dirantai oleh Ibnu Umar kaki Nafi' di salah satu tiang masjid. Kata Ibnu Umar, oh, jangan kemana-mana, duduk di sini ikuti majelis ulama. Subhanallah. Dirantai supaya nggak kemana-mana. Jadilah Nafi' perawi yang tertinggi derajatnya. Silsilah adz-dzahabiyah, hadis tertinggi adalah riwayat dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ada yang di sini diikat untuk belajar? Nggak ada ya? Masya Allah antum. Jadi begitulah mereka, suhbatu ustad. Ya. Kau lihat bagaimana Allah SWT memuliakan manusia. Atha bin Abi Rabah itu menjadi mulia karena gurunya para sahabat-sahabat, bermajlis dengan para sahabat. Atha itu tak ada sedikit pun kelebihan dari sisi fisiknya. Atha bin Abi Rabah kulit hitam. Kalau antum orang-orang Aceh ini ku tengok hitam manis. Subhanallah, hitam, yang putih banyak juga. Yang mata biru pun belum nampak sekarang nih. Subhanallah. Ya. Atha kulitnya hitam legam. Hidungnya pun tak mancung, pesek. Rambutnya kayak hijau. Subhanallah. Atha bin Abi Rabah tak ada kelebihannya.
tapi semangatnya menimba ilmu. Sampai-sampai tuannya, salah seorang wanita Mekah, berkata kepadanya, Atha, kulihat kau cinta kepada ilmu, karena itulah engkau sekarang kumerdekakan untuk Allah SWT, pergilah suka hatimu. Langsung Atha menjadikan Masjidil Haram sebagai rumahnya, para sahabat sebagai guru-gurunya. Subhanallah, sehingga terkenal keilmuannya. Sampai-sampai ketika musim haji, berkata Amir Mukminin Harun Ar-Rasyid, yang boleh berfatwa di Mekah hanya Atha bin Abi Rabah. Tak boleh berfatwa kecuali dia. Pernah datang salah seorang sahabat, kalau saya tak khilaf Ibnu Mas'ud, ada yang bertanya kepada dia. Berkata Ibnu Mas'ud, mengapa bertanya kepada saya? Di sini ada Atha, tanya kepada Atha. Allahu Akbar. Ya, penampilannya enggak meyakinkan. Pernah suatu ketika Harun Ar-Rasyid datang membawa dua putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, masuk ke Masjidil Haram khusus untuk menemui Atha bin Abi Rabah. Didapatinya Atha sedang solat dengan khusyuk. Maka ketika itu Amir Mukminin Harun Ar-Rasyid duduk lama menunggu sampai dia selesai solat. Anaknya didudukkan kiri kanan. Setelah selesai datang, subhanallah, tampak begitu wibawanya Atha, sehingga anak kedua ini bertanya, wahai ayah khalifah lo, raja lo, ini siapa? Mengapa ayah begitu ta'zim kepadanya, begitu mengagungkannya? Berkata sang ayah, anakku, inilah Atha bin Abi Rabah, inilah sebenarnya raja, ini sebenarnya khalifah kaum muslimin, inilah kemuliaan. Subhanallah. Ya, maka antum yang jelek-jelek, alhamdulillah aku tengok tak ada yang jelek nih, ganteng-ganteng semua orang Aceh nih. Atha tu jadi mulia dengan ilmu. Sampai-sampai Abu Hanifah rahimahullah pernah ketika haji kaget-kaget, selesai dia melaksanakan tawaf. Ya, ketika itu dia ingin memotong rambut, taksir atau selesai melontar jumrah, datanglah kepada seorang tukang pangkas. Dia berkata, wahai tukang pangkas, berapa upah mangkas rambut ini? Berkata tukang pangkas, hai fulan, ini perkara ibadah loh, tak usah aku tanya-tanya berapa upah. Berapa kau mampu berikan, berikan sekemampuanmu, seikhlas hatimu. Ini perkara ibadah, jangan tanya-tanya. Subhanallah. Maka antum nanti jangan pula antum pasang tarif, ya, berdakwah, berapa kau kasih aku? Jangan minta ganjaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikuti orang yang tidak minta upah. Wa hum muhtadun, mereka dapat petunjuk. Subhanallah. Kembali kepada Atha ini, maka berkatalah ketika itu tukang pangkas, jangan kau tanya-tanya berapa upah, beri saja berapa yang engkau mudah. Duduklah ketika itu Imam Abu Hanifah ke arah bukan kiblat. Berkatalah sang tukang pangkas, wahai fulan, ini ibadah loh. Kau pangkas ini bukan pangkas biasa, ini pangkas ibadah. Ibadah lebih utama, hadapkan wajahmu kepada kiblat. Dirubah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu imam besar loh, imam besar. Di negeri Irak tuh Abu Hanifah terbesar. Subhanallah. Ya, Abu Hanifah pun subhanallah tak sombong. Dia pun menghadap ke arah kiblat, benar dia bilang. Padahal dia tukang pangkas, ini Abu Hanifah. Tukang pangkas enggak tahu tuh Abu Hanifah. Subhanallah. Ketika akan dipangkas, dia berikan bagian kiri rambutnya. Kata tukang cukur lagi, wahai Tuhan, ini ibadah loh. Ibadah utamakan yang kanan lebih dahulu. Berikan kepalamu bagian kanan. Maka ketika itu tak sabar lagi Abu Hanifah. Wahai tukang cukur, luar biasa ilmumu. Siapa rupanya gurumu? Maka berkatalah dia, di sini guru kami Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Allah muliakan Atha bukan dengan fisik. Ada seseorang, saya tak ingat namanya, dalam kitab ya, Miftahul Dari Sa'adah, cacat tubuhnya. Subhanallah. Lehernya tak ada, nyatu lehernya dengan badannya. Ada orang seperti itu Allah uji. Ya, subhanallah. Cacat tubuhnya, kerdil tubuhnya, tak sempurna. Tahu antum kan sebagian orang-orang itu ada yang kerdil serba pendek semua. Ketika lahir ibunya melihat dia kesian. Ketika dia mulai paham berkata ibu, "Hai nak, kau ini kalau enggak memiliki ilmu kau dihinakan orang. Kalau kau mulia, menutupi kekuranganmu, tentulah ilmu. Belajarlah dia ilmu agama dengan sungguh-sungguh mengalahkan orang-orang sehat sehingga ditetapkan sebagai qadhi. Qadhi itu jabatan luar biasa dalam Islam. Allahu Akbar. Qadhi, pemutus perkara. Bahkan di hadapan qadhi bisa disidang khalifah, bisa disidang qadhi. Subhanallah. Sebagaimana Ali pernah disidang oleh qadhi. Ya.
Pernah ketika dia tawaf, dia berdoa, Allah ma'atiq raqabatin minan nar, ya Allah bebaskanlah diriku dari api neraka. Raqabatun dalam bahasa Arab leher maknanya. Ya. Dan dalam bahasa Arab menyatakan diri juga disebut dengan nama raqabatun atau riqabun jamaahnya. Allah ma'atiq raqabatin minan nar, ya Allah bebaskanlah leherku dari api neraka. Berkata seseorang budak, apa lehermu? Mana ada lehermu? Subhanallah. Kok enggak ada leher? Apa yang mau dibebaskan? Subhanallah. Maksud ustaz, maksud ana, ilmu itu akan membuat kau menjadi mulia meski kau hina. Tak punya nasab, mana nasabnya Atta? Tak ada. Bukan bangsawan Quraisy, tak ada. Ilmu, budak, tak kaya raya, diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Anak-anak ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sohbatu ustaz, berkawan dengan ustaz, bermajlis dengan ustaz. Yang terakhir, yang keenam, watulu zaman. Watulu zaman, menimba ilmu membutuhkan waktu yang panjang. Subhanallah, tak sedikit waktunya. Tak ada ilmu ekspres sebulan kau jadi ulama. Tak ada ilmu laduni, berdiam berzikir zikir di kamar, keluar jadi ulama. Dari mana ilmumu? Ini ilmu laduni tanpa belajar. Kau bohong. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu dengan belajar. Tak bisa ilmu tanpa belajar. Enggak, ini ilmu enggak perlu belajar loh. Ini ilmu laduni ini. Min ladunka ya. Ini ilmu ladun. Ini teori sebagian kaum sufi, ini ada ilmu laduni. Tak perlu belajar. Kita katakan ini menurut hadis Nabi, ilmu dengan belajar. Dan belajar tidak sedikit waktunya. Kadang-kadang orang berpuluh tahun menimba ilmu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah tak pernah tinggal bersamanya tinta, tak pernah tinggal bersamanya kertas. Di mana Ahmad ada, di situ ada kertasnya, di situ ada tintanya. Sehingga sebagian orang bertanya, "Hai Imam Ahmad, ya Imam, ila mata? Sampai kapan kau kemana-mana ini?" Ya, bersamamu ada pena, bersamamu ada tinta. Ila mata, sampai kapan? Berkata Ahmad, ya, ma'al mahbarati ilal maqbarah, aku akan terus dia bersama tinta ini kemanapun ku bawa sampai ku masuk ke dalam kuburku. Tulus zaman, panjang waktunya. Subhanallah. Maka jangan tergesa-gesa. Ya, ada pesantren kilat, 3 hari belajar, ilmunya pun kayak kilat, langsung hilang. Namanya pesantren kilat. Orang bertahun-tahun. Maka anak-anak sekalian, sabar dalam menimba ilmu, sabar. Ketika kau lihat orang, luar biasa ilmu si fulan, jangan dikira luar biasa tanpa waktu yang panjang, jam terbang yang tinggi. Mereka telah habiskan waktu mereka untuk ilmu sehingga mereka menjadi ulama. Tak ada orang yang bangun tidur langsung punya ilmu, nggak ada. Maka sabar. Ya, dalam menimba ilmu membutuhkan waktu yang panjang dan tidak ada kata-kata berhenti dalam menimba ilmu sampai mati. Tetap timba ilmu, sebarkan ilmu, dakwakan ilmu, amalkan ilmu. Terakhir anak-anakku sekalian, ilmu itu yang hakiki adalah ilmu yang mewariskan kepadamu ketakutan kepada Allah. Innamal ilmul khasyah, ilmu itu rasa takutmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ilmumu itu hanyalah ilmu di lisan, tapi tak sampai ke hati. Banyak hadis kau hafalkan, Quran semua sudah lewat, kau selesaikan 30 juz, ditanya langsung keluar ayatnya, kayak komputer, hadis hafal sekian. Tapi bila tidak melahirkan ketakutanmu kepada Allah, engkau gagal dalam menimba ilmu. Karena itulah ulama kita mengatakan, laisal ilmu bikathratil kutubi war riwayah. Ilmu bukan banyak buku, banyak mereka hadis-hadis. Kadang-kadang kita masuk ke rumah seorang, kita terkejut-kejut lihat perpustakaannya, masya Allah, satu masjid, Allahu Akbar, satu masjid, banyak buku-bukunya. Kalau bicara keluar semua dengan gampang. Tapi bila mana kau lihat benar-benar, kau bermuamalah dengannya, tak ada padanya ketakutan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini bukan ulama. Karena Allah telah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, merekalah para ulama. Ilmu itulah adalah takutmu kepada Allah. Engkau tidak menzalimi orang,
Engkau tidak gosok sandal, tak mencuri uang kawan, tak membuli kawan, tak pernah kau cubit kawanmu, tak pernah kau sepak dia, tak pernah kau celah. Itu ilmu. Darahnya tak pernah kau tumpahkan, makanannya tak pernah kau curi. Itu ilmu. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan satu surat. Dalamnya berisikan anaktub liyal ilma kullahu. Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, tuliskanlah seluruh ilmu. Ini orang permintaannya aneh, ingin semua ilmu dituliskan dalam selembar kertas. Ibnu Umar menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ia menunjukkan dalamnya ilmu Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, innal uluma kathiratun. Ilmu itu terlampau banyak. Walakin, tetapi ini kesimpulannya. Ya, idza istata'ta an takuna khafifadh dhahri an dima'il muslimin. Bila mana kau mampu berhadapan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, idza istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri an dima'il muslimin. Bila mana kau mampu berjumpa Allah sementara punggungmu ini, sementara di atas pundakmu tidak ada sedikit pun kau tumpahkan darah kaum muslimin, tidak ada beban darah kaum muslimin yang kau tumpahkan. Ya, khafifah adh-dhahri an dima'il muslimin, khamisal batni an amwalihim. Bila mana kau berjumpa Allah, perutmu itu kosong dari memakan harta mereka. Kaf al-lisan an a'radihim, jika lidahmu itu mampu kau kunci, tidak menggunjing mereka, menyakiti mereka, mencerca mereka, merendahkan mereka. Ya, mulaziman li jama'atil muslimin. Bila mana kau mampu tidak memberontak kepada jemaah kaum muslimin, kepada pemimpin mereka, faf'al, lakukanlah. Anak-anakku sekalian, ini kesimpulan ilmu. Ilmu terlampau banyak, tapi bila mana engkau tak menzalimi orang, tak mentumpahkan darahnya, tak mengambil hartanya, engkau tak berani sedikit pun untuk mencederai kehormatannya, engkau tidak memberontak kepada penguasamu, sungguh engkau ulama. Ini kesimpulan ilmu. Karena kau memiliki rasa takut kepada Allah, jumpa kepada Allah kau takut membawa kezaliman. Maka inilah hakikat daripada ilmu. Kalau tanganmu masih tetap jahil kepada kawanmu, pastikan engkau belum ada ilmu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani yadi. Orang Islam itu, muslim itu adalah orang yang selamat orang-orang Islam lainnya dari kejahatan tangannya dan lidahnya. Wal mu'minu man amana an-nasu min dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Orang mukmin adalah seorang yang mukmin dan selamat, aman. Darah mereka aman, harta mereka aman, kehormatan mereka aman. Itu orang mukmin. Subhanallah. Jadi anak-anak sekalian, ini hakikat daripada ilmu. Maka bila mana kau ingin melihat dirimu sudah berilmu, tidak, lihatlah bagaimana takutmu kepada Allah. Kalau takutmu bertambah, ilmu bertambah. Kalau takutmu bahkan semakin hilang, padahal hafalan Quran sudah selesai 30 juz, pastikan engkau dalam musibah besar. Luruskan kembali niatmu, sucikan hatimu, engkau dalam musibah besar. Ya, sampai engkau dapat meraih ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian Ustaz di malam hari ini, kajian yang singkat, kajian yang semoga menjadi motivasi kita semua untuk terus-menerus belajar sungguh-sungguh, ikhlas dalam menimba ilmu, mengharapkan wajah Allah, giat, gigih, ya, dan seterusnya. Semoga anak-anak sekalian dapat mengambil faedah daripada kajian ini. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan, kekurangan. Kepada Allah minta ampun kita semuanya. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.